Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah bangsa yang mengklaim diri sebagai korban sejarah, bisa berubah menjadi pelaku yang melakukan penderitaan serupa, bahkan jauh lebih brutal? Mereka datang dengan narasi tentang tanah suci, tetapi yang mereka bawa adalah mesin penghancur, penggusuran, dan kematian. Ini bukan tentang dua sisi yang setara. Ini tentang sebuah bangsa yang terampas, dan bangsa lain yang terus-menerus merenggut hak dan kemanusiaan mereka di bawah restu dunia. Kita akan membongkar kebenaran yang ditutup-tutupi. Bayangkan sebuah bangsa yang keberadaannya bagaikan debu yang tertiup angin. Selama hampir 2000 tahun, mereka tidak memiliki rumah yang bisa mereka sebut milik mereka sendiri. Mereka adalah bangsa Yahudi, yang pada tahun 70 Masehi diusir secara paksa dari tanah leluhur mereka, Yudea, oleh kekuatan militer Kekaisaran Romawi yang tak tertandingi. Sejak saat itu, dimulailah sebuah diaspora yang tak berkesudahan, sebuah pengembaraan yang membentang dari gurun pasir di Timur Tengah hingga hutan lebat di Eropa Timur, dari pelabuhan sibuk di Mediterania hingga jalan-jalan bising di New York. Meskipun tersebar, mereka tidak pernah melupakan akar mereka. Di setiap sinagoga, di setiap rumah, dalam setiap doa, ada satu kalimat yang selalu diucapkan, sebuah harapan yang tak pernah padam, tahun depan di Yerusalem. Namun, harapan itu lebih sering terasa seperti mimpi yang takkan pernah terwujud, sebuah utopia yang hanya ada di dalam kitab suci. Namun, di penghujung abad ke-19, sesuatu mulai bergejolak. Kondisi di Eropa semakin memburuk bagi kaum Yahudi. Di Kekaisaran Rusia, gelombang kekerasan antisemit yang brutal, yang dikenal sebagai pogrom, meletus berulang kali. Desa-desa Yahudi dibakar, harta benda dijarah, dan nyawa melayang tanpa ampun. Di sisi lain, di Prancis yang dianggap sebagai pusat peradaban dan liberalisme, terjadi skandal besar yang mengguncang seluruh negeri, kasus Dreyfus. Seorang perwira Yahudi, Alfred Dreyfus, secara keliru dituduh melakukan pengkhianatan hanya karena latar belakang etnisnya. Fitnah itu begitu kuat hingga memecah belah masyarakat Prancis, menunjukkan bahwa bahkan di negara yang paling maju pun, antisemitisme masih merajalela. Peristiwa-peristiwa tragis ini, satu demi satu, mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada setiap orang Yahudi di seluruh dunia. Mereka tidak akan pernah benar-benar aman tanpa sebuah tanah air. Mereka tidak bisa lagi menggantungkan nasib mereka pada belas kasihan negara lain. Mereka membutuhkan perlindungan mereka sendiri, kedaulatan mereka sendiri. Dan dari kesadaran inilah, sebuah ide radikal dan revolusioner muncul. Ide ini diberi nama Zionisme. Zionisme, pada awalnya, bukan hanya tentang agama atau spiritualitas. Ini adalah sebuah gerakan politik, sebuah respons pragmatis terhadap ancaman nyata yang dihadapi bangsa Yahudi. Orang yang paling getol menyuarakan ide ini adalah seorang jurnalis visioner dan penulis drama dari Austria-Hungaria bernama Theodor Herzl. Herzl, yang sebelumnya menganggap asimilasi adalah jalan keluar, menyaksikan langsung persidangan Dreyfus. Ia melihat kerumunan orang yang meneriakan, "Matilah Yahudi!" dan kesadaran pahit itu menghantamnya seperti gelombang. Ia menyadari bahwa masalah Yahudi tidak akan selesai dengan integrasi sosial, karena kebencian itu jauh lebih dalam dari yang ia kira. Herzl kemudian mengambil langkah berani. Ia mulai menulis dengan semangat yang membara, menuangkan seluruh gagasannya dalam sebuah pamflet tipis namun menggemparkan, yang berjudul Der Judenstaat, atau Negara Yahudi. Dalam tulisan itu, ia tidak lagi berbicara tentang impian, melainkan tentang sebuah cetak biru untuk masa depan. Ia berargumen dengan logika yang dingin bahwa satu-satunya solusi permanen bagi masalah Yahudi adalah pendirian sebuah negara berdaulat. Sebuah negara yang bisa menjadi tempat perlindungan bagi setiap orang Yahudi yang menghadapi penganiayaan. Sebuah tempat di mana mereka bisa hidup dengan martabat dan kebebasan. Visi ini, yang awalnya dianggap utopis oleh banyak orang, segera menyebar dan membakar semangat banyak orang di seluruh dunia, menandai dimulainya sebuah babak baru dalam sejarah yang akan mengubah peta dunia selamanya. Setelah menuangkan visinya ke dalam tulisan, Theodor Herzl tahu bahwa sebuah ide hanya akan menjadi kata-kata di atas kertas tanpa adanya tindakan nyata. Ia tidak hanya ingin bermimpi, ia ingin mengubah mimpi itu menjadi kenyataan yang kokoh. Langkah pertamanya adalah menyatukan semua suara yang mendukung ide Zionisme ke dalam sebuah gerakan terorganisir. Maka, pada musim panas tahun 1897, Herzl mengundang para pemimpin dan intelektual Yahudi dari berbagai belahan dunia untuk berkumpul di Kongres Zionis pertama. Tempat yang ia pilih bukanlah kota besar di jantung Eropa,
melainkan Basel, sebuah kota kecil yang tenang di Swiss, yang di sanalah sejarah akan diukir. Kongres ini menjadi sebuah peristiwa yang monumental, layaknya deklarasi kemerdekaan bagi sebuah bangsa yang belum memiliki negara. Sebanyak 208 delegasi dari 17 negara hadir. Mereka bukan hanya perwakilan dari kelompok religius, tetapi juga politisi, penulis, pengusaha, dan aktivis. Hearst, dengan penampilan yang rapi dan karismatik, memimpin jalannya kongres dengan otoritas seorang negarawan. Di sanalah, mereka menyusun sebuah agenda yang disebut sebagai program Basel. Isinya adalah cetak biru yang jelas. Zionisme bertujuan untuk menciptakan sebuah tempat tinggal yang diakui secara publik dan dijamin oleh hukum bagi bangsa Yahudi di Palestina. Kata-kata ini bukanlah retorika kosong. Ini adalah pernyataan politik yang ambisius. Hearst menulis dalam buku hariannya setelah kongres, "Di Basel, saya mendirikan negara Yahudi. Jika saya mengatakan ini hari ini, saya akan dianggap gila, tetapi dalam 5 tahun, mungkin dalam 50 tahun, semua orang akan melihatnya." Kata-katanya sangat profetik. Tentu saja, visi Hearst tidak hanya berhenti pada politik dan diplomasi. Ia tahu bahwa sebuah negara membutuhkan rakyatnya untuk membangun. Maka, dari ruang-ruang konferensi di Eropa, gelombang migrasi, yang disebut Aliyah, dimulai. Aliyah dalam bahasa Ibrani berarti naik atau mendaki, sebuah metafora spiritual dan fisik untuk kembali ke tanah suci. Gelombang pertama Aliyah sudah dimulai sebelum Hearst, tetapi dengan adanya gerakan Zionis yang terorganisir, Aliyah menjadi sebuah fenomena yang lebih masif dan terarah. Para imigran ini bukanlah pemimpi yang pasif. Mereka adalah pionir, yang sebagian besar berasal dari Eropa Timur. Mereka tiba di sebuah tanah yang sebagian besar merupakan gurun tandus, rawa-rawa yang dipenuhi penyakit, dan lahan pertanian yang usang di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Mereka membawa bersama mereka semangat untuk membangun. Dengan tekad baja, mereka membeli lahan dari tuan tanah Arab, seringkali tuan tanah yang tinggal di luar negeri, dan mulai menggarapnya. Mereka mengubah rawa menjadi lahan subur, mendirikan permukiman-permukiman pertanian kolektif yang disebut kibbutz, dan membangun kota-kota baru seperti Tel Aviv. Mereka menghadapi kesulitan yang tak terhitung, mulai dari iklim yang keras, penyakit, hingga serangan perampok. Namun, yang paling krusial, mereka mulai bersinggungan langsung dengan penduduk asli tanah itu, yaitu bangsa Arab Palestina. Pada awalnya, interaksi ini sebagian besar bersifat komersial. Namun, seiring dengan semakin banyaknya lahan yang dibeli dan komunitas yang didirikan, ketegangan pun mulai tumbuh. Para petani Arab yang sebelumnya menggarap lahan tersebut merasa tergusur. Mereka melihat masuknya imigran Yahudi bukan sebagai kepulangan ke tanah air, tetapi sebagai invasi. Dengan demikian, setiap batu bata yang diletakkan, setiap pohon yang ditanam, setiap sumur yang digali oleh para Zionis, juga ikut menanam benih-benih konflik yang nantinya akan meledak menjadi salah satu sengketa terpanas dalam sejarah modern. Visi Hearst telah menjadi kenyataan, tetapi kenyataan itu datang dengan kompleksitas yang tak pernah ia bayangkan. Ketika gelombang Aliyah dan gerakan Zionis semakin menguat, tanah yang mereka tuju, Palestina, berada di bawah kendali sebuah kerajaan tua yang sedang sekarat, Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran yang telah memerintah wilayah ini selama berabad-abad ini sudah mulai goyah, dan otoritasnya tidak lagi sekuat dulu. Kondisi ini secara tidak langsung membuka celah bagi para pemukim Yahudi untuk membeli lahan dalam skala besar. Seringkali, lahan tersebut dibeli dari tuan tanah yang kaya raya yang tinggal di luar negeri, seperti Beirut atau Damaskus, yang tidak memiliki ikatan emosional dengan para petani Palestina yang menggarap tanah itu secara turun-temurun. Para petani ini, yang hidup sebagai penyewa lahan, tiba-tiba diusir tanpa kompensasi yang layak, digantikan oleh pendatang baru yang asing bagi mereka. Benih-benih konflik mulai ditanam. Namun, drama sejarah yang sesungguhnya dimulai dengan pecahnya Perang Dunia Pertama. Kekaisaran Ottoman bersekutu dengan Jerman dan akhirnya kalah perang. Kemenangan Inggris membawa perubahan besar. Mereka mengambil alih kendali atas Palestina dan berjanji akan memberikan masa depan yang berbeda bagi wilayah tersebut. Janji itu tertuang dalam sebuah dokumen singkat namun sangat berpengaruh, yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917 oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, adalah sebuah janji yang disajikan kepada pemimpin Zionis, Lord Rothschild. Isi deklarasi itu adalah bom waktu diplomatik. Secara eksplisit, Inggris
melihat dengan dukungan, pembentukan, tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Namun, deklarasi yang sama menambahkan bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan religius dari komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina. Dua kalimat ini menciptakan sebuah dilema yang tidak mungkin diselesaikan. Di satu sisi, Inggris menjanjikan dukungan untuk tujuan Zionisme, sementara di sisi lain, mereka secara samar-samar mencoba melindungi hak-hak penduduk Arab yang sudah mendiami tanah tersebut. Pihak Zionis merayakan deklarasi ini sebagai pengakuan internasional pertama atas hak mereka untuk memiliki negara. Sementara itu, bagi pihak Arab, deklarasi ini adalah sebuah pengkhianatan besar. Mereka melihatnya sebagai perampasan hak-hak mereka oleh kekuatan asing yang bersekongkol dengan gerakan Zionis. Mereka menuduh Inggris melanggar janji yang mereka berikan kepada pemimpin Arab selama perang, yang menjanjikan kemerdekaan penuh bagi bangsa Arab. Setelah perang usai, Palestina ditempatkan di bawah kendali Inggris dalam sebuah sistem yang disebut Mandat Britania. Inggris, yang kini memegang kendali penuh, menemukan dirinya terjebak di tengah-tengah dua tuntutan yang bertentangan. Gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina semakin meningkat, begitu pula pembelian lahan. Ini memicu kemarahan yang meluas di kalangan penduduk Arab Palestina, yang merasa tanah mereka perlahan-lahan direbut. Kerusuhan meletus di berbagai kota. Baik Yahudi maupun Arab membentuk milisi bersenjata, dan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pihak Inggris berusaha meredakan ketegangan dengan berbagai komite dan laporan, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Setiap kebijakan yang mereka keluarkan, baik itu membatasi imigrasi Yahudi atau membatasi penjualan lahan, selalu membuat salah satu pihak marah. Ketidakstabilan politik dan kekerasan yang terus meningkat menunjukkan kegagalan Mandat Britania dalam menengahi konflik yang semakin mendalam. Babak baru dalam sejarah Zionisme telah dimulai, di mana sebuah visi politik idealis harus berhadapan dengan kenyataan pahit di lapangan. Tanah yang diklaim sebagai milik mereka sudah ditempati oleh orang lain, dan mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Situasi ini bukan lagi tentang negosiasi damai, melainkan tentang perebutan kekuasaan dan identitas di sebuah wilayah yang suci bagi tiga agama, namun kini menjadi ladang konflik yang tak berkesudahan. Jika ada satu peristiwa yang paling dahsyat dan memilukan yang mengubah jalannya sejarah dan memberikan momentum tak terbendung bagi Zionisme, itu adalah tragedi Holocaust. Selama Perang Dunia Kedua, rezim Nazi di Jerman secara sistematis membantai 6 juta orang Yahudi di Eropa. Ini bukan hanya sebuah pogrom skala besar, melainkan sebuah genosida yang terencana dan sangat kejam, yang bertujuan untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Auschwitz, Treblinka, dan kam-kam kematian lainnya menjadi simbol penderitaan yang tak terbayangkan. Dunia menyaksikan kengerian ini, dan rasa bersalah kolektif yang mendalam menyelimuti masyarakat internasional. Setelah perang usai, banyak orang Yahudi yang selamat dari Holocaust menjadi pengungsi, tanpa rumah dan tanpa tempat untuk kembali. Kebanyakan dari mereka tidak ingin kembali ke negara-negara Eropa yang telah mengkhianati mereka. Situasi ini menjadi argumen moral yang sangat kuat bagi para pemimpin Zionis. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memastikan bangsa Yahudi tidak akan pernah lagi menjadi korban pembantaian adalah dengan memiliki negara mereka sendiri, sebuah tempat di mana mereka bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Dalam kondisi inilah, masalah Palestina diajukan ke forum global. Inggris, yang kelelahan dan bangkrut setelah perang, menyerahkan mandat atas Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang baru dibentuk. PBB segera membentuk sebuah komite khusus untuk mencari solusi. Setelah penyelidikan yang panjang, komite tersebut merekomendasikan sebuah rencana yang mengejutkan, membagi Palestina menjadi dua negara terpisah, satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Rencana ini dikenal sebagai Resolusi PBB 181, yang disahkan pada tanggal 29 November 1947. Rencana pembagian ini secara politis adalah sebuah ledakan. Pihak Zionis, meskipun tidak sepenuhnya puas dengan wilayah yang diberikan, dengan berat hati menerima resolusi tersebut. Mereka melihatnya sebagai kesempatan emas, sebuah pengakuan internasional yang sah atas hak mereka untuk mendirikan negara. Namun, pihak Arab menolak rencana itu mentah-mentah dan dengan kemarahan. Mereka menganggap Resolusi 181 sebagai perampasan tanah mereka yang sah. Mereka merasa bahwa PBB telah memberikan lebih dari separuh tanah Palestina kepada pendatang yang baru tiba, mengabaikan hak-hak penduduk asli yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Bagi mereka, ini bukan pembagian,
melainkan sebuah pencurian. Ketegangan meletus menjadi kekerasan di seluruh Palestina segera setelah resolusi disahkan. Pasukan Arab dan Yahudi mulai saling serang. Puncaknya terjadi pada 14 Mei 1948. Saat itu, mandat Britania secara resmi berakhir, dan pasukan Inggris yang lelah menarik diri dari Palestina. Kekosongan kekuasaan yang tercipta dimanfaatkan oleh para pemimpin Zionis. Pada hari yang bersejarah itu, di sebuah museum kecil di Tel Aviv, David Ben-Gurion, kepala badan Yahudi, berdiri di depan para pemimpin Zionis. Dengan suara yang mantap dan bergetar, ia membacakan deklarasi kemerdekaan negara Israel. Dalam pidatonya, Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Yahudi, yang ia namai negara Israel. Ia berdalih bahwa deklarasi ini didasarkan pada hak alami dan historis bangsa Yahudi serta pada resolusi PBB. Ia juga berjanji bahwa negara baru ini akan memajukan pembangunan negara untuk kepentingan semua penduduknya, dan akan menjamin kebebasan beragama, hati nurani, bahasa, pendidikan, dan budaya. Kata-kata itu begitu agung, namun realitas di lapangan jauh lebih rumit. Proklamasi ini adalah sebuah momen euforia yang tak terbendung bagi bangsa Yahudi, yang akhirnya kembali memiliki rumah setelah berabad-abad. Namun, bagi bangsa Arab, pengumuman ini adalah sebuah deklarasi perang. Sehari setelahnya, tentara dari 5 negara Arab yang marah, termasuk Mesir, Yordania, dan Suriah, menyerbu Israel yang baru lahir. Sebuah negara telah lahir, tetapi kelahirannya diiringi oleh dentuman meriam dan teriakan perang. Proklamasi kemerdekaan negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948 bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal yang penuh gejolak dan pertumpahan darah. Sehari setelah deklarasi, mimpi Zionis yang baru saja menjadi kenyataan langsung dihadapkan pada realitas yang brutal. Tentara dari 5 negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak, menyerbu perbatasan Israel yang baru digariskan. Tujuan mereka jelas, menghancurkan negara Yahudi yang baru lahir dan mengembalikan status quo di Palestina. Perang yang terjadi, yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel 1948, adalah sebuah pertarungan hidup mati. Meskipun kalah dalam jumlah dan perlengkapan, pasukan Israel yang sangat termotivasi berhasil memukul mundur serangan Arab. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga memperluas wilayah yang telah diberikan kepada mereka oleh resolusi PBB 181. Ketika gencatan senjata akhirnya tercapai pada tahun 1949, Israel telah menguasai hampir 78% wilayah Palestina, jauh lebih besar dari yang semula dialokasikan PBB. Namun, kemenangan militer ini datang dengan konsekuensi kemanusiaan yang sangat tragis. Selama perang, ratusan ribu warga Palestina melarikan diri atau diusir secara paksa dari rumah mereka. Desa-desa mereka dihancurkan, dan kehidupan mereka hancur dalam sekejap. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba, yang berarti bencana dalam bahasa Arab. Bagi bangsa Palestina, Nakba adalah hilangnya tanah air, rumah, dan identitas mereka. Mereka menjadi pengungsi di negara-negara tetangga atau di jalur Gaza dan tepi barat, yang dikendalikan oleh Mesir dan Yordania. Masalah pengungsi Palestina ini tetap menjadi luka yang menganga dan salah satu isu paling rumit dalam konflik hingga hari ini. Konflik tidak berhenti pada tahun 1948. Perang kembali meletus pada tahun 1967, yang dikenal sebagai Perang 6 Hari. Dalam perang kilat ini, Israel berhasil menduduki wilayah-wilayah penting dari negara-negara tetangganya, jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, dataran tinggi Golan dari Suriah, serta tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Kemenangan ini mengubah wajah konflik secara permanen. Israel kini menguasai wilayah-wilayah yang secara signifikan dihuni oleh bangsa Palestina. Dari sinilah, salah satu kontroversi terbesar dalam konflik ini dimulai, isu permukiman Yahudi. Segera setelah perang tahun 1967, Israel mulai membangun permukiman-permukiman bagi warga Yahudi di tepi barat dan Yerusalem Timur yang didudukinya. Permukiman-permukiman ini, yang terus berkembang hingga sekarang, dilihat oleh sebagian besar masyarakat internasional sebagai ilegal berdasarkan hukum internasional, karena dianggap sebagai pendudukan wilayah yang direbut dalam perang. Namun, Israel membantah klaim ini, dengan alasan bahwa tepi barat adalah wilayah yang disengketakan dan permukiman ini dibangun untuk alasan keamanan dan historis. Bagi orang Palestina, setiap permukiman baru adalah pengukuhan pendudukan dan perampasan tanah mereka.
Kontroversi lain yang tak kalah besar adalah pembangunan tembok pemisah. Dimulai pada tahun 2002, di tengah gelombang kekerasan yang dikenal sebagai Intifada Kedua, Israel mulai membangun sebuah tembok raksasa yang memisahkan Israel dari tepi barat. Israel berargumen bahwa tembok ini vital untuk alasan keamanan, untuk mencegah teroris memasuki wilayah mereka. Namun, bagi bangsa Palestina, tembok ini adalah simbol penindasan dan perampasan. Tembok itu tidak selalu mengikuti garis perbatasan 1967, tetapi malah memotong desa-desa Palestina, memisahkan petani dari lahan mereka, dan membatasi pergerakan mereka secara drastis. Tembok ini menjadi simbol nyata dari dua narasi yang berlawanan. Bagi satu pihak, tembok ini adalah penyelamat dari teror. Bagi pihak lain, tembok ini adalah penjara terbuka. Dengan demikian, setiap tindakan Israel, baik yang diklaim untuk keamanan maupun pembangunan, selalu dilihat dari dua sudut pandang yang sangat berbeda, mengabadikan lingkaran setan konflik dan ketidakpercayaan yang terus berlangsung. Kisah Zionisme dan berdirinya negara Israel tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang. Ini adalah narasi yang terbelah, di mana setiap pihak memiliki kebenaran dan penderitaan mereka sendiri. Di satu sisi, ada narasi Zionis yang melihat gerakan ini sebagai sebuah perjuangan pembebasan nasional yang heroik. Setelah berabad-abad menjadi minoritas yang tertindas di seluruh dunia, mengalami diskriminasi dan pogrom, dan akhirnya puncaknya adalah tragedi Holocaust, bangsa Yahudi akhirnya berhasil kembali ke tanah leluhur mereka. Bagi mereka, Israel adalah sebuah keajaiban, sebuah tempat perlindungan yang dibangun dari kehampaan, sebuah negara modern yang makmur yang berhasil bertahan melawan ancaman eksistensial dari segala arah. Visi Theodor Herzl menjadi kenyataan, membuktikan bahwa ketahanan dan tekad bisa mengatasi segala rintangan. Narasi ini adalah kisah tentang harapan yang menjadi kenyataan, tentang bangsa yang membangun kembali jati dirinya dari abu sejarah. Namun, di sisi lain, ada narasi Palestina, yang melihat Zionisme sebagai sebuah gerakan kolonialisme pemukim. Bagi mereka, kedatangan para imigran Yahudi bukanlah kepulangan ke tanah air, melainkan invasi yang secara perlahan tapi pasti merampas tanah dan hak-hak mereka. Mereka melihat pendirian negara Israel sebagai sebuah bencana, atau Nakba, yang menyebabkan pengusiran massal, kehancuran desa-desa, dan penderitaan tak berkesudahan. Mereka berpendapat bahwa bangsa Yahudi tidak memiliki hak untuk merebut tanah yang sudah dihuni oleh bangsa Palestina selama berabad-abad. Bagi mereka, setiap permukiman baru, setiap pos pemeriksaan, dan setiap tembok adalah bukti nyata dari pendudukan yang berkelanjutan. Narasi ini adalah kisah tentang kehilangan, ketidakadilan, dan perjuangan untuk mendapatkan kembali martabat dan tanah yang telah direbut. Dua narasi ini begitu bertolak belakang hingga sulit sekali untuk menemukan titik temu. Selama beberapa dekade, berbagai upaya perdamaian telah dilakukan untuk menjembatani jurang ini. Yang paling terkenal adalah solusi dua negara, sebuah gagasan untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka di tepi barat dan jalur Gaza, hidup berdampingan dengan Israel. Ide ini didukung oleh sebagian besar masyarakat internasional dan telah menjadi dasar dari berbagai perundingan, termasuk Perjanjian Oslo pada tahun 1990-an. Namun, setiap kali kemajuan dicapai, selalu ada hambatan yang memecah belah. Pembangunan permukiman yang terus berlanjut, kekerasan yang terus meletus, dan ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak selalu menggagalkan upaya ini. Hingga saat ini, status tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur masih menjadi titik utama sengketa yang tak terselesaikan. Masalah pengungsi Palestina, yang jumlahnya kini mencapai jutaan orang, tetap menjadi isu kemanusiaan yang mendesak. Sementara itu, Israel terus memperkuat posisinya, memandang keamanan sebagai prioritas tertinggi. Zionisme, pada intinya, adalah sebuah kisah yang sangat manusiawi, penuh dengan harapan, ketakutan, dan konflik. Ini adalah kisah tentang sebuah bangsa yang mencari rumah, tetapi dalam prosesnya, mereka menemukan diri mereka dalam konflik yang tak terhindarkan dengan bangsa lain yang sudah mendiami rumah tersebut. Apakah akan ada resolusi di masa depan? Apakah kedua bangsa ini akhirnya bisa hidup berdampingan dalam perdamaian dan keadilan? Atau akankah mereka terus terperangkap dalam lingkaran sejarah yang penuh dengan penderitaan? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab, dan bab terakhir dari kisah ini belum ditulis. Pada bab-bab sebelumnya, kita telah menelusuri sejarah kompleks Zionisme, dari kerinduan sebuah bangsa yang tersebar untuk kembali ke tanah leluhur mereka, hingga kelahiran negara Israel yang diselimuti api peperangan.
Kita melihat bagaimana setiap tahap, mulai dari deklarasi Balfour hingga Perang 1948, melahirkan dua narasi yang bertolak belakang. Narasi Zionis yang menganggap ini sebagai kebangkitan kembali yang heroik, dan narasi Palestina yang menyebutnya sebagai bencana, atau Nakba. Namun, narasi ini kini telah beralih ke era yang lebih kontroversial dan memilukan. Perang dan konflik yang dulu dipahami sebagai sengketa teritorial atau perebutan kekuasaan, kini telah berevolusi menjadi sebuah perdebatan global tentang pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang, dan, yang paling ekstrim, dugaan genosida. Transisi ini tidak terjadi dalam semalam. Pemicunya adalah akumulasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca pendudukan tepi barat dan jalur Gaza pada tahun 1967. Blokade yang diberlakukan di jalur Gaza, operasi militer berskala besar, serta pembangunan permukiman yang terus meluas, telah memicu pertanyaan serius dari komunitas internasional. Seiring berjalannya waktu, fokus perdebatan tidak lagi hanya pada siapa yang berhak atas tanah, tetapi pada cara konflik ini dikelola. Pihak-pihak yang kritis terhadap Israel berargumen bahwa aksi-aksi militernya, terutama di jalur Gaza, telah melampaui batas pertahanan diri. Mereka menunjuk pada angka kematian warga sipil yang tinggi, penghancuran infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah, serta penggunaan senjata berat di wilayah padat penduduk. Mereka berpendapat bahwa tindakan-tindakan ini tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari perang, melainkan sebagai pelanggaran hukum internasional yang sistematis. Isu ini mencapai puncaknya baru-baru ini. Operasi militer Israel di jalur Gaza pasca serangan pada tanggal 7 Oktober telah memicu tuduhan paling serius, genosida. Afrika Selatan secara resmi mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional, ICJ, menuduh Israel melanggar konvensi genosida. Mereka berargumen bahwa serangan militer Israel tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan Hamas, tetapi secara sengaja menargetkan populasi sipil Palestina, dengan tujuan untuk menghancurkan mereka sebagian atau seluruhnya. Bukti yang diajukan termasuk pernyataan dari pejabat Israel yang dianggap sebagai niat genosida, serta skala kehancuran yang tak terbayangkan. Pemerintah Israel menolak keras tuduhan ini. Mereka berargumen bahwa operasi militer mereka adalah tindakan defensif yang sah, yang bertujuan untuk melenyapkan Hamas sebagai ancaman teroris dan membebaskan sandera. Mereka mengklaim bahwa mereka mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan korban sipil, seperti memberikan peringatan evakuasi dan menyelidiki insiden yang melibatkan warga sipil. Mereka menegaskan bahwa tuduhan genosida adalah fitnah yang keji dan bermotivasi politik. Bagi mereka, label genosida adalah distorsi yang tragis dari kenyataan, dan ini adalah upaya untuk meniadakan hak mereka untuk membela diri. Pada akhirnya, transisi narasi ini menunjukkan bagaimana konflik ini telah berubah. Dari sengketa tanah yang berakar pada sejarah, konflik ini kini menjadi ujian bagi hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Perdebatan tidak lagi hanya tentang siapa yang benar, tetapi tentang apa yang benar-benar terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dunia. Babak baru ini adalah babak paling gelap, di mana narasi historis kini harus berhadapan dengan bukti-bukti yang mengerikan dan tuntutan hukum internasional yang serius. Dan inilah akhir dari kisah panjang dan rumit tentang Zionisme, berdirinya Israel, dan konflik yang terus berlangsung hingga saat ini. Kami telah menjelajahi sejarahnya, dari kerinduan kuno bangsa yang tersebar hingga realitas politik modern yang penuh gejolak. Kami telah melihat bagaimana sebuah gerakan yang lahir dari harapan untuk sebuah rumah, kini harus bergulat dengan tuduhan-tuduhan paling berat di panggung dunia. Satu hal yang penting untuk diingat adalah bahwa cerita ini tidak memiliki pahlawan atau penjahat yang tunggal. Seperti yang kami sampaikan, ada dua narasi yang hidup berdampingan. Narasi yang satu melihat Israel sebagai sebuah keajaiban, sebuah pemenuhan takdir yang lahir dari penderitaan. Narasi yang lain melihatnya sebagai sebuah tragedi, sebuah bencana yang tak termaafkan. Kedua narasi ini memiliki fakta, emosi, dan penderitaan mereka sendiri. Dalam video ini, kami tidak bermaksud untuk berpihak. Tujuan kami adalah menyajikan fakta-fakta sejarah, peristiwa-peristiwa penting, dan sudut pandang dari kedua belah pihak secara proporsional. Kami ingin Anda, para penonton, untuk memahami kompleksitasnya, untuk melihat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap narasi memiliki alasan di baliknya. Ini adalah topik yang sangat sensitif, dan pemahaman adalah langkah pertama menuju diskusi yang lebih konstruktif.
Semoga cerita ini bisa menjadi pencerahan dan membuka mata kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten informatif lainnya. Bagikan juga video ini ke teman-teman Anda agar semakin banyak yang tercerahkan. Dan yang terpenting, berikan komentar di bawah. Mari kita bangun ruang diskusi yang sehat dan saling menghargai. Terima kasih telah menonton.